Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Mama Kenneth. Dan di video kali ini aku bakal sharing ke bunda-bunda semua gimana sih caranya biar ASI kita tuh lancar, banyak, bahkan sampai banjir. Kenapa aku share video ini? Karena puji Tuhan aku dan Kenneth dikasih berkat ASI yang banyak, sehingga anak aku Kenneth bisa ASI eksklusif, bahkan ASInya tuh berlebihan gitu loh, freezernya sampai penuh, dan akhirnya kita donorin ke bayi-bayi yang membutuhkan. So aku mau bagi-bagi ilmu dan tips untuk bunda-bunda semuanya yang ada di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin video-video yang menginspirasi lainnya. Oke, langsung aja kita bakal mulai sharing gimana sih caranya supaya ASI banyak, lancar, bahkan sampai banjir. Oke, yang pertama, tips pertama dari Mama Ken adalah jangan lupa untuk rajin bersihin nipple atau puting payudara sejak masih hamil. Kalau aku dulu sih mulai bersihin nipple sejak hamil Ken 7 bulan ya. Aku bersihin tiap hari, cukup pakai baby oil sama cotton bud aja sih setiap hari sebelum mandi biasanya. Kenapa sih harus dibersihin? Karena nipple ini ternyata kotor banget ya bun ya. Jadi harus kita bersihin secara rutin, telaten sampai benar-benar bersih. So ketika kita nanti habis lahiran, ASInya bisa keluar dengan lancar, nggak tersumbat kotoran. Dan ini penting banget. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua dari Mama Ken adalah lakukan pijat ASI atau pijat laktasi atau orang-orang biasa sebut juga dengan pijat oksitosin. Aku mulai pijat ASI ini di usia kehamilan 37 minggu. Biasanya kalau sebelum ada 37 minggu tuh belum boleh gitu ya. Jadi mulai rutin pijat ASI seminggu sekali, 2 minggu sekali. Bahkan abis melahirkan pun aku masih rutin yang namanya pijat ASI ini, supaya ASInya lancar, PD-nya nggak bengkak-bengkak. Pokoknya biar semuanya lancar aja sih. Dan pijat ASI ini ternyata ngefek banget loh ke kelancaran ASI kita. Terus tips yang ketiga, aku juga biasa sejak hamil Kenneth, dari hamil muda banget, konsumsi air putih, buah, sayur itu nggak pernah absen ya bun ya. Jadi air putih sehari minimal 3 liter bahkan lebih. Kemudian sayur itu harus ada di menu makan aku setiap hari. Nggak ada harus sayur khusus sih, yang penting sayur-sayuran hijau. Terus buah. Kemudian tips selanjutnya adalah pumping. Kenapa pumping ini penting banget? Aku bisa bilang pumping ini adalah hal yang penting banget untuk kita lakukan. Aku mulai pumping ketika anakku umur 3 hari. Dimulai dari yang dapatnya cuma 10 mili, naik jadi 30 mili, 60, bahkan sampai 180 sekali pumping. Dan aku lakukan ini tuh sehari bisa 6-7 kali gitu. Dan bener loh, ASIku tuh makin hari tuh makin banyak. Karena prinsip dari ASI, semakin sering dikosongkan, maka produksinya bakal semakin banyak. Dan ketika pumping ini benar-benar aku yang gak kenal waktu gitu loh mam. Dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari. Padahal aku udah di BF ya ke anakku udah minum langsung. Tapi hasilnya tuh masih kayak banyak gitu. Pumpingannya tuh hasilnya masih yang banyak gitu ya. Dan aku bersyukur banget gitu loh untuk itu. Kemudian tips yang berikutnya adalah ASI booster. Nah kebetulan aku sendiri gak pakai ASI booster. Cuman aku bisa bilang ASI booster ini mungkin akan cukup membantu karena banyak saudara dan teman-teman aku yang konsumsi ASI booster dan mereka cocok. But aku nggak merekomendasikan ASI booster merek apapun karena aku sendiri nggak pakai, so aku nggak berani rekomendasiin ya. Cuman kalau kalian mau pakai ASI booster, banyak sih produk-produk yang kalian bisa searching di Google, dan banyak juga sih saudara-saudara aku, teman-teman aku yang cocok, dan itu cocok-cocokan. Dan kalian harus cari yang benar-benar cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat, relax, and happy. Ini penting banget. Jadi ketika habis melahirkan itu emang kita kan bakal capek banget tuh, kurang tidur, capek, masih sakit karena jahitan dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus berusaha manajemen waktu supaya kita bisa istirahat dengan cukup, nggak kelelahan, supaya ASInya pun juga bisa keluar dengan lancar. Oke, itu dia tipsnya. Dan yang terakhir dari Mama Ken, ala Mama Ken yang udah aku buktiin sendiri adalah jangan lupa bersyukur dan berdoa. Ini kunci yang paling terakhir tapi yang paling penting.
syukuri seberapa banyak hasil pumpingnya, syukuri seberapa banyak ASI yang keluar. Terus berdoa supaya ASInya cukup dan anak kita bisa ASI eksklusif 6 bulan. Karena yang namanya mengasihi itu enggak semudah yang kita bayangkan ternyata. Ingat banget waktu awal-awal lahiran Kenneth dulu, dia tuh kayak lidahnya tuh masih kasar gitu ya mamnya. Jadi aku kayak ngerasa kesakitan gitu waktu pertama kali dia nenen kan, karena putingku tuh sampai yang coel-coel berdarah, luka parah gitu hampir sebulan atau maybe sampai 2 bulan. Dan itu benar-benar perjuangan banget loh. Perjuangan mengasihi itu luar biasa banget. Apapun rasa sakit yang kita rasakan, tetap kita harus bersyukur dan kita tetap harus happy supaya ASI kita makin lancar dan makin banyak. Oke, itu dia tadi tips ASI lancar dan banyak ala Mama Kenneth. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya yang sedang berjuang untuk mengasihi babynya ya. Mengasihi memang gak mudah, tapi aku yakin bunda-bunda semuanya pasti bisa. Semoga video ini bermanfaat, ASI bunda makin banyak ya. Dan di video aku selanjutnya aku bakal bahas tentang IMPASI. Kebetulan anakku udah 8 bulan, udah 2 bulan dia makan, dan aku bakal share juga ke bunda-bunda semua tapi di video aku selanjutnya. So sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe supaya bunda nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.